Kisah bangsa katak dan bangsa ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga tetap sehat-sehat selalu dan berbahagia. Kali ini saya akan bercerita tentang nasib bangsa katak. Tersebutlah suatu bangsa katak yang merasa takjub dan kagum terhadap bangsa ular yang memiliki cara jalan melata, lincah, cepat, dan gesit. Melihat cara jalan ular yang seperti itu, bangsa katak berpikir, wah, mestinya jalan itu yang benar seperti itu. Bukan seperti kita yang meloncat-loncat begini. Kemudian bangsa katak ini melakukan analisis, melakukan forecast atau outlook masa depan. Mereka berpikir bahwa ke depan ini kompetitor kita ini adalah ular. Maka kita harus bisa berjalan seperti ular supaya kita bisa bersaing dan memenangkan pertarungan ke depan. Akhirnya sang pemimpin katak ini mengumumkan untuk merubah cara jalan katak yang meloncat-loncat itu menjadi seperti ular agar bisa bersaing di masa depan. Seluruh lembaga pendidikan yang ada di negara katak dibuat kurikulum untuk berlatih jalan seperti ular. Lembaga-lembaga pelatihan menawarkan jasa bagaimana belajar praktis bisa berjalan seperti ular. Nah, semuanya program kenegaraan diarahkan untuk mendidik bangsa katak supaya bisa berjalan seperti ular, tidak meloncat-loncat sebagaimana layaknya katak berjalan. Setelah berjalan sekian lama, masyarakat katak tidak juga bisa berjalan seperti ular. Akhirnya dikumpulkanlah para ahli, para peneliti, para profesor untuk membuat analisis kenapa masyarakat katak kok tetap tidak bisa berjalan seperti ular. Meskipun sudah dilatih bertahun-tahun dengan anggaran, biaya, dana yang cukup luar biasa. Bahkan seluruh program pendidikan di negara katak diarahkan untuk bisa berjalan seperti ular. Akhirnya ditemukan analisis yang membuat bangsa katak tidak bisa berjalan seperti ular karena ada 4 kaki yang menempel di tubuhnya. Ini penyakitnya. Supaya bisa berjalan seperti ular, 4 kaki katak ini harus dipotong. Demikian kata sang profesor, peneliti, dan ahli katak mengambil kesimpulan. Kemudian dilakukan program pemotongan kaki katak. Sehingga seluruh masyarakat katak akhirnya kakinya diamputasi. Apa yang terjadi? Ternyata bangsa katak tetap tidak saja bisa berjalan seperti ular. Malah dia menjadi santapan ular. Dan jalannya makin gesit, makin lincah. Luar biasa. Cerita ini menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa untuk bisa bersaing, untuk bisa berkompetisi secara sehat, kita tidak perlu meniru cara-cara orang lain. Cukup mengenali potensi diri. Cukup mengenali apa yang dimiliki. Baik dari segi kultural, tradisi, genetika, maupun lingkungan sosial yang ada. Setiap bangsa memiliki kodrat dan hitohnya sendiri-sendiri. Bangsa katak tidak akan bisa berjalan seperti ular, sekalipun dia dilatih berpuluh-puluh tahun. Daripada meniru cara jalan ular, katak yang cerdas akan mencoba mengenali potensi dirinya, akan mencoba menyadari apa yang dia miliki, kemudian digali dan dieksplorasi. Untuk bisa berjalan, untuk bisa bersaing dengan ular, seekor katak tidak harus meniru cara jalan ular. Katak cukup berlatih, meloncat setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya agar dia bisa bersaing dengan ular dan memenangkan persaingan itu. Ini guys, pesan moral yang bisa kita ambil. Bahwa untuk bersaing dengan bangsa lain, kita tidak perlu meniru cara hidup, gaya hidup, dan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa lain. Cukup kenali potensi diri. Gali hitoh diri. Kemudian kembangkan genetika kultural sosial yang kita miliki.
insya Allah kita akan bisa bersaing dengan mereka. Kalau semuanya kita sadari, kita eksplorasi, kita gali, dan kita latih untuk kita kembangkan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bangsa katak yang rela mengamputasi potensi dirinya hanya gara-gara ingin meniru cara hidup bangsa lain. Terima kasih guys. Mudah-mudahan kesadaran ini bisa membawa kita menuju ke masa depan untuk mewujudkan kejayaan Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alzastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alzastro, S.Ag, M.Si adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alzastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.